Semua orang merayakan 1 Januari, tapi tahukah ada tahun baru yang lebih suci? Tahun baru yang tak diwarnai pesta, tapi doa. Tahun baru yang tak diiringi terompet, tapi istighfar. Ini bukan sekedar tanggal, ini adalah seruan dari langit untuk berhijrah, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah. Kenapa tahun baru Islam justru lebih bermakna dari 1 Januari? Mari kita renungkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, di video ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering terlewatkan, sesuatu yang kerap kali kita abaikan, padahal maknanya begitu dalam, yaitu tahun baru Islam. Pertanyaan besar yang akan kita jawab dalam video ini adalah, kenapa tahun baru Islam lebih bermakna daripada 1 Januari? Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dunia gegap gempita merayakan tahun baru Masehi setiap 1 Januari, umat Islam justru dianjurkan untuk merenung, mengevaluasi, dan berhijrah ketika datang 1 Muharram. Inilah permulaan tahun baru dalam kalender Islam, bukan dengan pesta kembang api, tapi dengan perenungan makna hijrah. Mengapa? Pertama, karena tahun baru Islam bukan sekedar kalender, tapi simbol hijrah. Awal dari tahun Islam dimulai dari peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah umat ini, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini bukan sekadar perpindahan fisik, tapi transformasi spiritual, sosial, dan politik umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 100. Hijrah adalah bentuk pengorbanan, melepaskan kenyamanan demi keteguhan iman. Tahun baru Islam mengingatkan kita akan makna perubahan, dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampunan. Kedua, karena 1 Januari adalah penanggalan duniawi, 1 Muharram adalah penanggalan ilahi. Kalender Masehi adalah buatan manusia yang berakar dari budaya Romawi, sedangkan kalender Hijriah diambil dari peristiwa suci dalam Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lah yang menetapkan bahwa peristiwa hijrah Nabi SAW menjadi titik awal perhitungan tahun Islam. Imam As-Suyuti berkata, disepakati oleh para sahabat Nabi bahwa hijrah lebih utama dijadikan dasar perhitungan kalender Islam dibandingkan kelahiran atau wafatnya Nabi. Ini adalah kalender yang bukan hanya menghitung waktu, tapi menghidupkan makna. Setiap datangnya Muharram, kita diingatkan, sudahkah kita berhijrah dari kemalasan menuju kesungguhan, dari dosa menuju taubat? Ketiga,
karena 1 Muharram adalah momen muhasabah dan taubat. Dalam Islam, awal tahun bukanlah waktu untuk bersenang-senang, tapi waktu untuk bermuhasabah atau mengevaluasi diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Muhasabah ini akan melahirkan taubat, akan memicu semangat baru untuk memperbaiki diri. Berbeda dengan 1 Januari yang lebih identik dengan pesta, kembang api, terompet, dan seringkali dengan maksiat. Keempat, karena Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah. Sahabat Tafakur Channel, jangan remehkan bulan Muharram. Ini adalah bulan yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW saat masuk bulan baru bukan terompet, tetapi doa. Inilah sikap seorang muslim menyambut tahun baru, bukan hingar-bingar, tapi harapan kepada Allah. Kelima, karena pahala dilipat gandakan, dosa diperhitungkan. Bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram atau mulia dalam Islam, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, diantaranya 4 bulan haram. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa amal saleh dilipat gandakan di bulan-bulan haram, dan dosa pun lebih berat hukumannya. Untuk itu, sungguh sayang bila momen ini dilewatkan dengan kelalaian. Keenam, karena tahun baru Islam adalah undangan untuk hijrah pribadi. Marilah kita jujur, sudah berapa kali kita lalai, sudah berapa banyak dosa yang menumpuk. Maka 1 Muharram adalah seruan halus dari langit. Wahai jiwa, sampai kapan engkau terus tertidur? Sampai kapan engkau menunda taubat? Bukankah ini waktu terbaik untuk berhijrah? Hijrah bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah hati dari cinta dunia menuju cinta Allah. Ketujuh, karena ulama-ulama kita menjaga makna hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mengatakan, hijrah bukan hanya fisik, tetapi ruhani. Orang yang hijrah adalah yang meninggalkan hawa nafsu dan menyerahkan hatinya hanya kepada Allah. Begitu pula Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa setiap awal tahun seharusnya dibuka dengan perenungan, zikir, dan niat untuk memperbaiki diri. 8. Karena perayaan yang sunnah bukan dengan kembang api, tapi dengan amalan. Amalan yang disunahkan ketika datang Muharram yaitu berpuasa, terutama di hari Asyura atau 10 Muharram, memperbanyak doa, sedekah dan amal salih, mengajarkan anak-anak makna hijrah dan awal tahun Islam. Rasulullah SAW bersabda, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Bandingkan dengan 1 Januari, adakah hadis tentang keutamaan merayakannya? Tentu tidak ada. Justru banyak orang tergerincir dalam perbuatan sia-sia atau bahkan maksiat. 9. Karena tahun baru Islam menyadarkan kita bahwa hidup ini singkat. Tiap datangnya tahun baru artinya umur kita makin berkurang, waktu makin dekat ke akhirat. Tahun baru Islam mengingatkan kita akan itu. Umar bin Abdul Aziz berkata, setiap hari yang berlalu adalah langkah menuju kematian, maka perbaikilah setiap langkahmu. Sahabat Tafakur Channel, apakah kita akan terus terlena ataukah kita akan membuka lembaran baru dengan bismillah dan taubat?
Mari kita rayakan tahun baru Hijriah ini bukan dengan pesta, tapi dengan istighfar, bukan dengan hiburan, tapi dengan hijrah, bukan dengan kembang api, tapi dengan air mata taubat. Jadikan 1 Muharram sebagai titik balik hidup kita, karena sejatinya keberkahan bukan datang dari keramaian, tapi dari keikhlasan. Semoga tahun ini menjadi tahun perubahan, tahun ketaatan, tahun di mana kita semua berhijrah lahir dan batin menuju ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.